Ini soal menghitung luas suatu area DCE. Jadi di gambar terlihat ada sebagian dari lingkaran ABD ya. ABD, kemudian ada beberapa segitiga. Di sini kita bagaimana cara menghitung luasnya? Jadi luas DCE itu bisa kita hitung dari luas ADE dikurangi luas segitiga CEA ya. Jadi kira-kira rumus ini yang nanti kita akan pakai untuk menghitung. Di sini jari-jari dari lingkaran adalah R sama dengan 1, AB ya. Jadi AB, jari-jari itu sama dengan AB, sama dengan BE. Dan ternyata AE pun adalah jari-jari. Ini sama dengan AE juga ya. Ini sama dengan 1. Kemudian yang diketahui lainnya adalah sudut. Di sini kita kasih titik potongnya X ya. Jadi sudut ABX sudut ABX itu sama dengan sudut XBE ya. Kemudian karena ternyata segitiga AEB itu adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama dengan panjang sisinya 1. Karena segitiga sama sisi berarti sudutnya 60 derajat ya. Segitiga sama sisi, sudutnya 60 derajat sudut-sudutnya. Berarti ini 60 derajat, ini juga 60 derajat, dan ini juga 60 derajat ya. Kemudian berarti ini berapa nih sudutnya? Karena ini sudutnya sama, berarti 60 dibagi 2 berarti ini 30 derajat. Berarti sudut ABX sama dengan 30 derajat. Sehingga sudut AXB, sudut yang ini ya. Sudut yang ini itu sama dengan 180 derajat dikurangi 60 dikurangi 30 sama dengan 90 derajat. Berarti ini sudut siku-siku. Sudut AXB sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku. Kemudian kita lihat sudut dari segitiga yang lain. Karena CAB itu ini 90 derajat ya, maka CAB sama dengan 90 derajat, maka CAX itu sama dengan 90 kurang 60 sama dengan 30 derajat. Jadi ini sudutnya 30 derajat. Karena di sini juga siku-siku, maka ACX sama dengan 60 derajat ya. Ini 60 derajat. Jadi di sini kita bisa melihat ada segitiga yang sebangun
yaitu segitiga AXB. Segitiga AXB itu sebangun dengan segitiga CXA ya. Segitiga CXA ya. Jadi nanti kita menggunakan hubungan segitiga sebangun ini untuk menghitung luas segitiga ini CEA ya. Jadi kemudian apa? Kemudian yang perlu kita hitung adalah ya, yang kita hitung berapa panjangnya garis BX ya. Jadi dari rumus Pythagoras kita bisa menghitung AB kuadrat sama dengan AX kuadrat ditambah BX kuadrat. AB kuadratnya 1 kuadrat sama dengan AX. AX itu berarti setengah dari 1 ya. Setengah dari 1 kuadrat ditambah BX kuadrat. 1 setengah kuadrat seperempat ditambah BX kuadrat. Jadi BX kuadrat sama dengan 1 minus seperempat sama dengan 3/4. Sehingga BX sama dengan akar 3/4 sama dengan akar 3 per akar 4 sama dengan akar 3/2 sama dengan setengah akar 3. Berarti BX-nya setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Kita ingin menghitung CX sebenarnya ya. Jadi BX-nya sudah diketahui, CX-nya berapa? CX-nya berapa? Jadi kita hitung dengan prinsip kesebangunan ya, perbandingan. Berarti bisa dihitung dengan CX per AX itu sama dengan AX per BX. Jadi CX-nya sama dengan CX-nya ini. CX sama dengan AX-nya itu setengah dikali AX setengah juga dibagi BX. BX itu setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti CX-nya dapatnya ini coret-coret berarti 1/2 akar 3 ya. CX-nya 1/2 akar 3 ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung luas segitiga CEA ya. Kita hapus dulu ya bagian yang ini. Kita hapus dulu ini.
Oke, sudah bersih. Berarti luas segitiga CEA itu sama dengan berapa? CEA itu sama dengan 2 dikali luas segitiga CAX ya. CAX sama dengan 2 dikali setengah, AX nya setengah, CX nya 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3, ini dikalikan setengah ya, karena luas segitiga ya, dikalikan setengah, sehingga coret-coret sehingga didapatkan luasnya 1/4 akar 3 untuk luas segitiga CEA. Berikutnya luas ADE berapa? Luas ADE itu sama dengan pi R kuadrat, karena di sini 30 derajat, berarti 30/360, satu lingkaran 360 derajat. R-nya 1 ya, berarti pi 1 kuadrat 30/360 1/12, berarti 1/12 pi. Berarti luas DCE sama dengan 1/12 pi minus ini 1/4 akar 3. Seperti ini jawabannya. Nah, ini kalau mau disederhanakan lagi bisa. Misalkan yang sisi kanan sama-sama dikali akar 3, berarti seperti ini, 1/12 pi minus 1/, akar 3 kali akar 3, ini 3 ya, 1 sorry, ini kok dicoret. Berarti akar 3, 4 kali 3 12 ya. Ini pi-nya di atas ini. Berarti pi minus akar 3/12. Berarti ini jawabannya. Oke, bisa ya?